Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Andora, NIM 17002052. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar. Latar belakang: dalam menjalankan sebuah organisasi, sumber daya manusia adalah penggerak utama yang menjadi salah satu penentu keberhasilan organisasi, sekaligus menjadi penopang utama dalam menjalankan organisasi. Apabila sumber daya manusia dikelola dengan baik, maka sumber daya manusianya akan merasa nyaman dalam bekerja dan dapat mencapai hasil yang optimal. Agar organisasi mendapatkan hasil kerja yang optimal, organisasi harus memperhatikan dari segi aspek sumber daya manusianya, yaitu pegawai, dengan salah satunya dengan memperhatikan tingkat kepuasan kerja pegawainya. Menurut Feryani, tahun 2018, salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah kompensasi. Kompensasi merupakan semua hal yang diberikan organisasi untuk pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya, baik itu berupa gaji, tunjangan, serta fasilitas yang diterima pegawai, baik itu berupa uang maupun non-uang. Selanjutnya, fenomena dalam penelitian ini, yang pertama, dari variabel kepuasan kerja. 1. Masih ada pegawai yang menganggap tugas yang diberikan kepadanya kurang menarik dan masih kurang memberikan kesempatan untuk belajar dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. 2. Masih kurang harmonisnya hubungan antar rekan kerja. Dapat dilihat dari kurangnya rasa saling mendukung, membantu, serta saling memperhatikan antar sesama rekan kerja. 3. Kondisi kerja yang kurang kondusif. Hal ini dapat dilihat dari kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk melakukan pekerjaan. Masih kurangnya sekat pembatas antar masing-masing bidang, sehingga pegawai kurang merasa mendapatkan privasi di tempat kerja. Yang keempat, masih ada pegawai yang belum pernah mendapatkan promosi selama bekerja, sehingga pekerja yang digelutinya hanya terpusat pada satu bidang saja dan belum pernah mendapatkan pengalaman di bidang lain. Selanjutnya, variabel kompensasi dengan fenomena 1. Masih adanya pegawai yang merasa gaji yang diterima tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan. 2. Masih kurangnya penghargaan yang diberikan oleh organisasi. 3. Masih kurangnya fasilitas pendukung untuk pegawai yang berprestasi. 4. Masih sulitnya pegawai untuk mendapatkan hak cuti. Identifikasi masalah. Dalam penelitian ini ada 11 identifikasi masalah, diantaranya 1. Masih ada pegawai yang belum menyelesaikan tugas tepat waktu. 2. Masih ada pegawai yang enggan bertanya kepada pimpinan. 3. Masih ada pegawai yang tidak bertegur sapa antar sesama rekan kerja. 4. Masih ada pegawai yang masih kurang menguasai bidang kerjanya. 5. Masih ada pegawai yang merasa bosan dengan pekerjaannya. 6. Masih kurangnya pengawasan dari pimpinan. 7. Masih kurang kondusifnya kondisi kerja. 8. Masih adanya kecemburuan antar pegawai dalam pembagian tugas. 9. Masih adanya pegawai yang kurang bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepadanya. 10. Masih adanya pegawai yang merasa beban kerja yang diberikan kepadanya kurang sesuai dengan gaji yang diterima. Dan yang terakhir, kompensasi materi dan non-materi yang diterima belum memenuhi harapan pegawai. Selanjutnya, batasan masalah. Dalam penelitian ini, batasan masalahnya adalah untuk mengetahui adalah pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar. Rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada 3 rumusan masalah, diantaranya 1. Bagaimana kompensasi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar. 2. Bagaimana kepuasan kerja pegawai di Dinas PMPTSP Naker Kabupaten Tanah Datar. 3. Apakah ada pengaruh apakah ada pengaruh dalam pemberian kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai di Dinas PMPTSP Naker Kabupaten Tanah Datar.
Selanjutnya, asumsi penelitian. Ada 3 asumsi penelitian, diantaranya 1. Semakin besar kompensasi yang didapatkan pegawai, maka semakin tinggi kepuasan kerja pegawai dalam suatu kantor. 2. Semakin kecil kompensasi yang diterima, maka akan semakin rendah kepuasan kerja pegawai di suatu kantor. 3. Kepuasan kerja pegawai dapat meningkat dan juga menurun. Selanjutnya, tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui kompensasi di Dinas PMPTSP Naker Kabupaten Tanah Datar. 2. Kepuasan kerja di Dinas PMPTSP Naker Kabupaten Tanah Datar. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pemberian kompensasi terhadap kepuasan kerja di Dinas PMPTSP Naker Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, manfaat penelitian. 1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan peneliti mengenai bagaimana teori dan pengaplikasian manajemen sumber daya manusia dalam hal ini mengenai kompensasi dan kepuasan kerja, sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki. Selanjutnya, yang kedua, bagi lembaga, sebagai bahan acuan dan referensi bagi Dinas PMPTSP Naker Kabupaten Tanah Datar untuk mengetahui pengaruh pemberian kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai dan serta sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi kantor untuk kedepannya. Yang ketiga, bagi pegawai untuk menambah pengetahuan serta wawasan pegawai mengenai kompensasi dan kepuasan kerja pegawai. Selanjutnya, bab 2, kerangka teori dan hipotesis. 1. Kepuasan kerja. Menurut Hasibuan 2014, kepuasan kerja merupakan sikap atau emosional seseorang yang mencintai dan menyenangi pekerjaannya, serta dicerminkan melalui moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Sedangkan menurut Sutrisno tahun 2014 menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang dirasakan seseorang, baik itu perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan, tentang bagaimana mereka memandang pekerjaan dan mencerminkan bagaimana perasaannya terhadap pekerjaannya. Selanjutnya, indikator kepuasan kerja. Indikator kepuasan kerja dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama yaitu pekerjaan itu sendiri. Diartikan sebagai kondisi di mana pegawai menemukan tugas-tugas yang menarik, kesempatan untuk belajar, serta kesempatan untuk bertanggung jawab untuk pekerjaannya. Indikator yang kedua yaitu rekan kerja. Rekan kerja adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan cakap, posisi sederajat, serta saling mendukung. Yang ketiga yaitu kondisi kerja. Kondisi kerja yang menyenangkan dapat membantu agar tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, indikator yang terakhir yaitu promosi. Promosi merupakan perpindahan jabatan pegawai dari jabatan yang rendah ke jabatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, variabel kompensasi. Kompensasi menurut Marwansyah tahun 2018 adalah penghargaan, imbalan langsung maupun tidak langsung, finansial dan non-finansial, yang diterima secara adil dan layak oleh karyawan sebagai rasa terima kasih atau balas jasa atas kontribusinya terhadap penyampaian yang didapatkan oleh organisasi. Kompensasi dengan sistem yang tepat dan sesuai dapat meningkatkan kepuasan, motivasi, komitmen, dan kontribusi pegawai dalam organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis kompensasi ada 2. Yang pertama, kompensasi finansial. Kompensasi finansial adalah kompensasi yang didapatkan pegawai dalam bentuk uang maupun non-uang, baik itu secara mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Contohnya berupa gaji, upah, serta insentif. Jenis kompensasi yang kedua yaitu kompensasi non-finansial, adalah kompensasi yang diberikan organisasi untuk tujuan mempertahankan karyawan dalam waktu yang lama atau jangka panjang dengan menyelenggarakan program-program pelayanan bagi pegawai, di antaranya tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, dan tunjangan tenaga kerja serta fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh organisasi. Selanjutnya, indikator kompensasi. Dalam penelitian ini ada 4 indikator kompensasi, diantaranya 1. Gaji. Gaji merupakan balas jasa berupa uang yang diterima sebagai imbalan atas kedudukan seseorang dalam organisasi. Selanjutnya, yang kedua,
Penghargaan. Penghargaan adalah usaha untuk menumbuhkan perasaan diakui dalam lingkungan kerja. 3. Yaitu fasilitas. Fasilitas adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Dan yang indikator terakhir adalah cuti. Cuti merupakan waktu libur tertentu yang diberikan kepada pegawai agar bisa beristirahat sejenak dari pekerjaannya. Selanjutnya, pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja. Dalam meningkatkan kepuasan kerja pegawai, banyak hal yang dapat dilakukan oleh organisasi, salah satunya dengan menciptakan sistem pemberian kompensasi pegawai dengan yang memiliki tingkat produktivitas kerja yang tinggi, sehingga ia merasa hasil kerjanya dihargai oleh organisasi, sehingga memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi dan cenderung mempertahankan tingkat produktivitas kerjanya yang tinggi. Menurut Feryani tahun 2018, kepuasan kerja pegawai dapat didukung melalui adanya pemberian sistem kompensasi yang baik dan didukung oleh jenjang karir yang baik, memiliki atasan yang memiliki kepedulian terhadap bawahannya, sikap pekerja serta rekan kerja yang baik. Dengan kata lain, sistem kompensasi yang baik dalam organisasi menimbulkan kepuasan kerja yang tinggi juga. Selanjutnya, penelitian relevan. Dalam penelitian ini saya masukkan 2 penelitian. Yang pertama dengan judul skripsi, pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di PT Aseli Dagadu Jogja yang dilakukan oleh Iqmal Nur Muflih tahun 2015. Yang kedua, dengan judul skripsi, pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai di PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Patal yang dilakukan oleh Kresna Yuda tahun 2018. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Dalam kompensasi terdapat 4 indikator, diantaranya gaji, fasilitas, tunjangan, serta cuti. Dan dalam kepuasan kerja ada 4 indikator, yaitu pekerjaan itu sendiri, rekan kerja, kondisi kerja, serta promosi. Dengan kata lain, apabila 4 indikator yang terdapat dalam kompensasi berupa gaji, fasilitas, tunjangan, dan cuti terpenuhi, maka tingkat kepuasan kerja pegawai dapat diperoleh atau dapat dimiliki. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar. Bab 3. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. 2. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Dinas PMPTSP Naker Kabupaten Tanah Datar yang berjumlah 40 orang. 3. Sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang dengan menggunakan rumus pencari rumus Slovin. Selanjutnya, instrumen pengembangan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket ataupun yang biasa disebut dengan kuesioner. Selanjutnya, pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner. Yang keenam, teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan 4 teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji normalitas, 2. Uji hipotesis, 3. Menghitung keberartian koefisien korelasi, dan yang keempat menentukan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.